diuji, dicoba dengan kondisi perceraian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan wa qad faradtum lahunna fariidatan fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa wa la tansaw al-fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir." Jadi apabila kalian menceraikan mereka, maksudnya istri-istri yang sudah dinikahi, menceraikan mereka sebelum sebelum kalian berhubungan badan dengannya, ya. Sementara kalian sudah menetapkan mahar untuk mereka, maka jadi sebelum malam pertama belum diapa-apain, ternyata sudah berubah pikiran karena satu dan lain hal, ya. Maka gimana? Maharnya sudah ditetapkan, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, fanisfu ma faradtum, ya, fanisfu ma faradtum. Artinya apa? Setengah dari mahar yang sudah ditetapkan itu, ya, boleh diambil setengahnya. Illa ayyafuna aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Atau kalau sang istri ini memang memaafkan, ya sudah. Kalau memang tidak jadi nikah, padahal sudah akad. Subhanallah, ini kan kondisi berat sekali. Sudah akad, malam pertama malah nggak jadi. Kalau mereka para istri yang dicerai ini memaafkan, ya, atau orang yang memegang uqdatun nikah, akad nikah itu, orang yang memegang akad nikah ini, sebagaimana mengatakan adalah apa? Wali si perempuan ini, ya, karena di tangannya lah persetujuan apakah wanita ini mau dinikahkan atau sebagaimana lain mengatakan bahwa yang memegang akad nikah, ikatan pernikahan itu adalah sang suami, ya. Jadi kalau memang dimaafkan, maka apa? Boleh digugurkan semuanya, ya. Atau apa? Sang suami sudah merelakan mahar itu untuk diambil sang istri. Jadi hanya ada pilihan seperti itu. Wa anta'u aqrabu lit-taqwa. Dan hendaklah kalian memaafkan. Jadi ada dorongan, ada anjuran, ada motivasi di sini untuk memaafkan. Dan kalau kalian memaafkan, maka itulah yang lebih dekat kepada ketakwaan. Kemudian Allah sambung, ya, wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan kebaikan, ya, dari orang lain, dari pasangan kalian yang apa? Yang sudah pernah dilakukan. Ya. Innallaha bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah, ya, Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Nah, jemaah sekalian, bahwa di sini, ya, ayat yang berisi larangan agar kita tidak melupakan kebaikan orang lain. Konteksnya adalah agar kita bisa memaafkan kesalahan-kesalahan orang tersebut. Kita bayangkan, ya, dicerai, ya, gimana ini? Ya, itu kan berarti sesuatu yang mengecewakan, ya, sesuatu yang mengecewakan. Tapi kemudian apa? Kemudian sang istri, pihak istri misalnya, ya, hendaknya apa? Tidak melupakan kebaikan dari, ya, sudah jadi suaminya, ya, orang yang sudah mau menjadi suaminya ini. Sehingga apa? Sehingga dia mau memaafkan apa yang sudah dilakukan oleh sang suaminya. Begitu juga sebaliknya, si suami juga apa? Dilarang untuk apa? Melupakan kebaikan dari apa? Si perempuan yang sudah bersedia untuk menjadi istrinya. Walaupun mungkin tentu ada suatu keburukan yang terlihat sehingga dia menceraikan istrinya itu, ya, tapi tidak tidak selayaknya dia melupakan, ya, kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh
didorong untuk saling memaafkan. Dan saling memaafkan ini hanya mungkin bisa dilakukan ketika orang apa? Kepalanya, pikirannya, hatinya itu apa? Dingin dan melupakan keburukan orang yang sudah berbuat buruk kepadanya. Selama masih ada pikiran bahwa ini fulan pernah mengatakan begini kepada saya, pernah melakukan seperti ini kepada saya, maka tentu sangat berat bagi seorang untuk mau atau bisa memaafkan. Ini jamaah sekalian. Jadi prinsipnya ya di sini kita mengupayakan untuk selalu mengingat kebaikan yang sudah dilakukan orang lain kepada kita. Dalam kondisi kita sedang berkonflik dengan dia. Pada saat kita sedang berkonflik dengan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita untuk tidak melupakan kebaikan orang yang sedang berkonflik dengan kita. Jadi jangan diingat buruknya terus. Ya. Tapi kita cari celah-celah kebaikan yang pernah dilakukan kepada kita seperti apa, dan itu yang akan memperbaiki hubungan. Dan jemaah sekalian, di sini ada mungkin faedah perlu saya sampaikan bahwa kata-kata al-fadl ya itu dibedakan dari al-adil. Jadi perbuatan manusia jemaah sekalian itu ada 3 tingkatan. Ya, perbuatan atau sikap manusia itu ada tingkatan. Tingkatan yang paling bawah itu adalah az-zulm, kezaliman. Ya, kezaliman. Dan salah satu bentuknya adalah apa? Ketika seseorang ya, tidak menunaikan kewajiban, tapi dia menuntut hak. Dia nggak menunaikan kewajibannya, tapi dia minta haknya. Nah, ini kan berarti dia sudah tidak menempatkan dirinya pada tempat yang sesuai, kan begitu? Kan zalim itu apa? Buat syai' fi ghairi mahalli, kan gitu. Pada secara umumnya, kezaliman itu adalah meletakkan sesuatu ya tidak pada tempatnya. Sesuatu di sini maksudnya apa? Ya ucapan, perbuatan. Ya. Jadi ketika orang dia sudah nggak menunaikan kewajiban, kok dia minta hak? Berarti kan dia berbuat sesuatu yang tidak sesuai ya pada tempatnya. Kan dizalim. Kemudian di atas kezaliman itu namanya ada al-adil, keadilan. Ya, jadi lawan kezaliman kan keadilan. Nah, keadilan apa? Contohnya atau bentuknya adalah ketika seorang menunaikan kewajibannya, kemudian dia menuntut haknya. Nah, ini seri. Ya, dia tunaikan kewajibannya, dia juga minta haknya. Tidak apa-apa. Ya. Sesuatu yang sangat dimaklumi sekali. Orang kalau sudah kerja, kemudian dia menuntut bayaran, misalkan, ya sudah memang layak dia dapatkan. Itulah prinsip keadilan, setara. Ya, setara. Tapi zaman sekarang ada tingkatan yang lebih baik lagi di atas itu. Nah, ini jadi keadilan dalam agama kita itu bukan satu-satunya pilihan. Artinya pilihan yang baik itu bukan cuma adil, tapi ada lagi yang lebih tinggi lagi di atasnya, yaitu apa? Al-fadl. Nah, ini al-fadl itu apa? Kemurahan hati. Yaitu ketika seorang tetap menunaikan kewajibannya dan dia tidak menuntut haknya. Dia mengorbankan sebagian atau keseluruhan haknya, tapi dia tetap menunaikan kewajibannya. Ini zaman sekarang. Ini namanya kemurahan hati. Ya. Al-fadl itu kemurahan. Maka jemaah sekalian, ketika ya rumusnya perasaan kita itu akan dipengaruhi oleh pikiran kita sendiri, kan begitu. Sudah sering saya bilang. Perasaan kita akan dipengaruhi oleh pikiran kita. Maka di saat kita konflik, apalagi dengan istri, orang terdekat dalam hidup kita, maka ya kalau konflik cenderungnya apa? Kita ingat apa? Keburukan atau masalah yang ya sedang kita hadapi. Padahal boleh jadi di balik itu ya atau sebelum itu sungguhnya ada cukup banyak kebaikan dari pasangan kita yang perlu kita ingat-ingat. Dan kalau kita ingat kebaikan pasangan kita, ya, maka tentu hati kita akan dingin, ya,
yang akan lebih melunak dan seterusnya. Nah inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk kita melupakan kebaikan orang lain di atas kita. Nah, dan jemaah sekalian yang menarik, ya, setelah kita mengetahui bahwa kaidah wala tansawul fadla bainakum ini sesungguhnya adalah apa? Untuk mendorong kita bisa memberikan maaf ya kepada orang lain. Maka Allah tutup ayat ini dengan menyebutkan apa? Sifatnya yang maha melihat apa yang kita lakukan. Innallaha bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah maha melihat apa yang kalian lakukan. Ini artinya jemaah sekalian bahwa jadi setiap kali kita mendengarkan ya atau membaca Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwa Dia maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maka jemaah sekalian Allah ya paling tidak 3 sifat ini, mendengar, melihat, mengetahui, itu enggak cuma apa bahwa Allah melihat, mengetahui atau mendengar. Konsekuensinya apa dari sifat ini? Berarti apa jemaah? Kalau Allah lihat terus mau apa? Sungguhnya Allah maha melihat apa yang kalian lakukan. Terus maksudnya apa? Konsekuensi dari pernyataan ini adalah bahwa mengawasi, ya, melihat, mengawasi sama aja. Tapi setelah diawasi maksudnya apa? Ya, orangnya, tapi Allahnya, si hamba itu dia berhati-hati. Tapi untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Dia menjelaskan bahwa Aku maha melihat apa yang kalian lakukan, maksudnya apa berarti? Ada balasannya. Jadi melihat, mendengar, mengetahui, konsekuensinya dari itu adalah bahwa Allah akan memberikan balasan. Ya karena Dia mengetahui, melihat dan mendengar sesuatu, maka Dia akan memberi balasan atas ucapan, perbuatan ataupun bahkan pikiran, niat. Ya kan? Kalau melihat itu kan berarti sesuatu yang zahir. Ya kalau mendengar sesuatu yang suara. Ya, kalau mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang. Dan itu semuanya akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya jemaah sekalian, ketika kita memaafkan ya orang lain atau bahkan kita usaha kita ya pada saat kita sedang konflik, ya ini tentunya tidak terbatas ya hanya dengan istri, konflik dengan kerabat, konflik dengan tetangga, ya konflik dengan siapapun orang. Ya kalau memang kita tahu bahwa dia pernah ya berbuat baik kepada kita, atau katakanlah ya mungkin nggak terlalu besar jasanya, tapi dia pernah ya menjadi teman baik, ya menjadi teman baik kita, maka ya mas Allah ya ketika kita misalnya konflik kemudian kita berusaha ya supaya menghadirkan kembali ya kebaikan-kebaikan orang tersebut kepada kita, maka tentunya Allah Maha tahu itu semua. Ya, Allah Maha mengetahui itu semua, Maha melihat itu semua, dan Dia akan memberikan pahalanya, ganjarannya kepada kita. Ya, dan pahala memaafkan ini sangat besar sekali jemaah. Ya, pahalanya di akhirat juga manfaatnya ya bagi diri kita, ya bagi kesehatan, terutama bagi kesehatan mental kita. Ya memaafkan ini sangat penting sekali. Ya karena selama kita belum bisa memaafkan, ya, maka selama itu pula ya hati kita akan menderita. Ya, selalu ya menderita. Baik. Maka di sini ya pengarang kitab ini Hafizahullah Ta'ala mengatakan ya wa man 'azzama athar al-'afw fa innahu yuqarribu ilaika al-ba'id wa yusayyiru al-'aduwa sadiqan. Ya betapa besar pengaruh sikap memaafkan itu, karena dia akan membuat orang yang jauh menjadi dekat dan menjadikan musuh itu menjadi teman, menjadi sahabat. Ya ini jangan sekali. Dan beliau di sini memberikan contoh lagi-lagi ya, setelah menyebutkan contoh kaidah, beliau menyebutkan contoh ya. Dan contoh yang beliau sebutkan di sini ya itu dari pengalaman beliau sendiri jamaah sekalian. Jadi beliau menyebutkan di sini ya azkuru namuzajan waqaftu alaihi rubbama yakun nadiran ya.
Saya akan sebutkan contoh yang pernah saya dapati, dan ini contoh yang sangat jarang sekali terjadi. Ada seorang laki-laki yang saya kenal, yang sangat dekat. Dia menceraikan istrinya, dan dari istrinya ini dia sudah memiliki beberapa orang anak. Maka ketika dia ceraikan istrinya, dia sediakan untuk istrinya ini rumah. Jadi kita tahu ya kalau di Arab itu, ya istilah tradisional mungkin rumahnya kan tingkat rumah susun, begitu ya. Jadi dia laki-laki ini tinggal di bawah, ya mungkin dia punya satu imarah, ya satu gedung itu, dia punya dia sendiri atau mungkin semacam kayak villa. Ya, dia tinggal di bawah. Nah, istrinya yang sudah dia ceraikan ini apa? Dia tempatkan di atas, tinggal bersama anak-anaknya, dan masih apa? Dibayari semua listrik, ya kebutuhan segala macam masih dia penuhi. Ini kata pengarang kitab ini. Ya. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai orang-orang atau tetangga-tetangganya, hatta inna katsiran mimman hawlahu min sukkanil hayy la yadruna annahu mutallaq. Orang-orang tetangga-tetangga itu enggak sadar bahwa dia sedang menceraikan istrinya. Subhanallah. Karena masih dibayar segala macam. Jadi sampai seperti itu. Ya tentunya ini subhanallah ya masih tentunya Allah memberikan hidayah dan taufik ya, sehingga ya orang ini bisa melakukan hal demikian. Ya. Dan lagi-lagi ya mas ini tergantung cara pandang kita tentang orang yang kita hadapi. Ya, seperti itu. Kemudian beliau juga menyebutkan contoh di sini disebutkan contoh yang diceritakan oleh Syekh Ali At-Tantawi. Ya. Syekh Ali At-Tantawi ini seorang ulama Mesir yang memang beliau samping seorang ulama juga seorang sastrawan. Ya, jadi buku-bukunya sangat banyak sekali. Dan beliau bercerita di sini ketika itu memang beliau menjadi seorang hakim. Ya, jadi hakim yang memutuskan perkara perceraian. Jadi intinya ada kasus di mana sepasang suami istri itu dia sedang menghadapi kasus perceraian. Nah, ketika dihadirkan di hadapan beliau, ya, maka masing-masing menyebutkan bahwa dia begini, saling menceritakan keburukan pasangannya masing-masing. Ya, sampai di sini dikatakan bahwa sang istri memaksa atau meminta berkali-kali untuk apa? Untuk minta cerai dan minta supaya anak-anaknya itu maksudnya dia asuh, ya, bukan sama suaminya. Ya. Kemudian setelah kata Syekh At-Tantawi, setelah diteliti lebih jauh, ya, maka apa? Kata beliau, tabayyana li an la sabila lit-tawfiq bainahuma ala halihima ar-rahila. Maka apa? Sudah ini enggak bisa lagi diperbaiki. Memang mau nggak mau harus cerai. Ini kata beliau seperti itu. Maka kemudian beliau memutuskan faqarratu ijra'at tajribatit talaqi liman rawahya. Beliau menetapkan untuk apa? Memutuskan bahwa suami istri ini cerai, tapi baru cerai satu. Baru cerai satu. Kemudian itu keputusan beliau. Nah, lalu itu beliau sampaikan ya kepada sepasang suami istri ini. Akhirnya mereka setuju. Ya. Kemudian sang suami pun menjatuhkan talak satu. Nah, ketika sudah jatuh talak satu, kemudian Syekh At-Tantawi mengingatkan ya keduanya untuk apa? Untuk tetap berhubungan baik. Ya, untuk tetap berhubungan baik. Jadi diingatkan bahwa kalian pernah hidup bersama begini. Pokoknya diingatkan sisi positif dalam kehidupan mereka. Sampai kemudian beliau sebutkan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tansawul fadla bainakum." Ya. Nah, ternyata jamaah sekalian Allah, kata beliau, ucapan saya itu sangat mengena sekali. Sampai-sampai
waktu itu kalau misalnya pas datang ke rumah ya, kalau pas lagi marah mintanya mau langsung pulang ke rumah orang tuanya. Ya. Sementara kan suaminya pengen istrinya tetap di rumah gitu, jangan langsung pulang. Ya. Tapi dia ketika udah marah gitu, istrinya pengen ngambil barang-barang, ya suami juga marah, dilarang, gitu. Ya dilarang, pokoknya cuma baju kamu saja sudah sana pergi. Jadi nggak boleh bawa barang-barang ini, bawa barang-barang yang ada di rumah. Kayak gitu lah kalau sudah tegas itu gambaran ininya, singkatnya. Maka ketika sudah lunak, luluh hati sang suami ini, akhirnya apa? Ya sudah, ini kunci rumah, kamu terserah mau ngambil apa saja di rumah itu yang kamu butuhkan. Jadi yang tadinya mau ditahan barang-barangnya dikasih ini. Akhirnya juga apa? Istrinya juga melunak. Ya. Istrinya juga melunak bahwa ya nanti kalau misalkan kamu mau jenguk anak ya pokoknya itu sudah ada sikap yang baik. Ya. Sampai kemudian dua sepasang suami sini juga sama-sama menangis. Ya tentunya meskipun begitu tetap ya mereka merasa mungkin tidak bisa disatukan lagi. Tapi paling tidak ya tingkat konfliknya sudah mereda, menurun. Ini jamaah sekalian. Maka inilah yang menjadi sebuah contoh yang aplikatif ya, pengalaman-pengalaman yang diceritakan oleh pengarang kitab ini. Satu lagi ya, di luar dari contoh-contoh dalam perkawinan ya kan, karena memang ayatnya pada asalnya adalah dalam konteks perceraian antara suami istri. Maka di luar dari contoh tersebut ya, dialami oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah kan tidak diterima. Kemudian beliau melakukan apa? Upaya untuk berdakwah ke Taif. Di Taif beliau ditolak. Ya. Sampai ditimpukin. Ya, berdarah-darah. Kemudian ketika beliau mau kembali ke Mekah, kondisinya di Mekah itu sudah sangat tinggi sekali, tidak kondusif sekali. Bahkan beliau karena merasa diri beliau terancam, akhirnya apa? Beliau menemui ya seorang laki-laki kafir bernama Mut'im bin Adi. Ya. Beliau temui Mut'im bin Adi ini, kemudian beliau meminta jaminan keamanan. Ya. Dari Mut'im bin Adi ya, supaya beliau bisa kembali ke Mekah, ya kembali ke rumah beliau, kemudian apa? Ya menetap di sana. Nah, akhirnya apa? Mut'im bin Adi yang ketika itu masih musyrik, ya ketika itu musyrik. Dan sampai akhir ayatnya juga di sini silakan. Dia belum masuk Islam. Akhirnya apa? Dia bersedia untuk memberikan jaminan keamanan. Akhirnya dia panggil dua anaknya untuk bawa pakai pakaian siap perang gitu ya. Bawa pedang segala macam, dua anaknya. Kemudian mereka berjalan menuju Masjidil Haram. Ya, menuju Masjidil Haram. Kemudian ketika berhenti di depan Ka'bah, Mut'im bin Adi pun mengatakan bahwasanya Muhammad ini ada dalam jaminan keamanan saya, ya seperti itu. Ini secara singkat, ya secara singkat seperti itu. Maka orang-orang kafir Quraisy di Mekah itu pun tidak mengganggu Nabi SAW karena sudah diberikan jaminan keamanan oleh Mut'im bin Adi. Nah ini jasa Mut'im bin Adi ya kepada Rasulullah SAW. Nah suatu ketika ya dalam perang Badar kita tahu banyak orang-orang kafir itu yang tertawan, ya kan? Banyak orang-orang kafir yang tertawa. Sampai-sampai ya ketika itu Rasulullah SAW ketika ingat jasanya Mut'im bin Adi ini, ya beliau sampai mengatakan begini: kalau saja Mut'im bin Adi masih hidup, kemudian dia bernegosiasi kepadaku untuk membebaskan semua tawanan perang Badar ini, maka aku akan turuti permintaan dia. Kenapa? Beliau mengingat jasa Mut'im bin Adi yang sudah memberikan jaminan keamanan kepada beliau. Ini jamaah sekalian. Ya, jadi walaupun itu orang kafir, ya tetap namanya jasa baik tidak boleh dilupakan. Ini jamaah sekalian, keagungan agama kita seperti itu. Beda dengan orang-orang Yahudi. Ya. Sebagian orang Yahudi itu mengatakan ya halal darah orang Muslim, halal harta orang-orang bukan Yahudi. Ya. Sampai kita tahu bahwa peristiwa kemarin ketika mereka keluar dari Mesir, ya kan? Mereka ngakunya minjam emas, padahal mau dibawa, mau dicuri. Karena mereka berpandangan mereka gak punya dosa kalau merampas atau mencuri barang-barang milik orang-orang non Yahudi. Ini
istri, ya, tapi juga untuk hubungan yang lain, ya, antara kerabat dan kerabat, ya, kakak dengan adik, teman dengan teman, tetangga dengan tetangga, ya, seperti itu. Nah, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Yang masih ngomong silakan. Kalau ada yang kurang, ada yang belum jelas, sudah cukup jelas Ustaz. Ngomong, silakan. Silakan. Ya, Ustaz, saya beberapa waktu yang lalu saya kemudian baca sebuah artikel tentang perceraian itu. Yang saya tangkap dari situ kayaknya begini. Jadi kalau suami istri itu bercerai, itu dalam tempo waktu berapa? Saya lupa, 3 bulan atau 3 kali ini begini. Itu masih dalam tanggung jawab suami. Ya. Jadi tanggung jawab. Jadi dia justru istrinya itu sebenarnya belum boleh keluar dari rumahnya dia. Iya. Iya, dengan harapan siapa tahu justru akan dibalik lagi. Kayak gitu. Dan apakah itu juga berlaku bagi yang belum? Tadi ada yang belum pernah disentuh tapi kemudian cerai. Kalau dalam kasus di sini, ya, yang dalam ayat ini karena memang dia belum disentuh sama sekali, ya, salah satu itu kan istilahnya dalam masa iddah, ya kan, kalau misalnya sudah artinya di istilahnya hubungan badan itu, maka masa iddah itu ada beberapa hikmahnya, antara lain istibra'ur rahim. Istibra'ur rahim itu artinya apa? Untuk menjelaskan, membuktikan bahwa ini rahimnya sudah bersih. Jadi sudah, kan nggak boleh lagi kalau sudah seperti itu. Ya, sudah. Artinya ada waktu di mana istri ini betul-betul steril. Nah, seperti itu. Itu salah satu. Tapi kalau dalam kasus tadi, ya, belum disentuh sama sekali, maka tidak berlaku di situ masa iddah. Iya, masih steril. Jadi tadi ada cuma diterangkan tentang ketentuan bahwa dia membayarkan setengah dari maharnya, ya, setengah dari maharnya. Ya, jadi memang salah satu hikmahnya juga, ya, ketika dalam masa iddah, ya, maka tetap menjadi tanggungan suami, karena apa tadi, ya, ada kemungkinan bahwa nanti dia rujuk, seperti itu, ya, bahwa ada kemungkinan nanti dia, ya, seperti itu, insyaallah. Allah a'lam. Ada sebuah kasus suami istri bercerai, kemudian istri ini mengungkap aib suaminya banyak orang, kemudian sikap suami gimana? Maksudnya apakah berubah dikasih ke banyak orang itu, ataukah mungkin ya dengan bersabar dan menghindari bisa menang? Iya. Jadi seperti kemarin, jadi dalam pertemuan yang lalu kita pernah bahas, ya, ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Di antara hal yang tidak bisa kita kendalikan adalah ucapan orang lain, ya, ucapan orang lain, pandangan orang lain kepada kita, bahkan sikap orang lain kepada kita tidak bisa kita kendalikan. Maka, ya, kalau memang sang istri, ya, sampai melakukan seperti itu, maka tentunya yang kita lakukan adalah bersabar, ya, bersabar. Ya, boleh jadi, ya, untuk meringankan beban pikiran kita, ya, kita pahami saja bahwa tentu sangat berat sekali. Itu ketika misalnya sudah lama, ya, hubungan pernikahan itu terjadi, kemudian ada suatu mungkin keburukan-keburukan sehingga harus pisah, maka tentu ada beban pikiran, ya, yang itu mungkin dia pandang pelampiasannya adalah dengan cerita kepada orang lain, walaupun jelas itu salah, ya, jelas itu salah, ya. Maka ya, masing-masing akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali kita dizolimi, ya, oleh orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan apa yang menjadi hak kita pada hari kiamat nanti. Ya, ketika memang tidak ada lagi harta, ya, tidak lagi ada uang yang bisa digunakan
Paling yang bisa saya tekankan, ya saya tekankan ke mereka, nanti di akhirat kamu ngambil pahala dia. Saya bilang begitu. Ya, kamu ambil pahala dia, ya, sesuai dengan kerugian yang kamu cerita. Ya, jadi nggak usah dibalas, ya, nggak usah dibalas. Hitung aja itu sebagai apa? Deposito pahala nanti kamu ambil di akhirat. Seperti ini. Semoga Allah memberikan bantuannya, pertolongannya kepada kita semua untuk bisa memaafkan. Mungkin seperti itu dulu. Ya, apa yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi cuaca atau makan gorengan atau Kecapean ya. Allah. Assalamualaikum. Oke. Satu-satu. Alhamdulillah. Ya, sampai Hujan sore. udah. Agak sejuk. Ayo Pak.